Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita lanjutkan tentang pemuda-pemuda harapan umat. Tadi kita mendengarkan kisah contoh suri tauladan pemuda-pemuda salafus saleh. Dari mana mereka mengawali jalan mereka. Dan dari mana pula kita memulai langkah kita untuk meneladani mereka. Kalau kita baca sejarah mereka, saudara-saudari, mereka mengawalinya dengan ilmu. Ini landasan pertama jika kita ingin seperti mereka. Harus punya fondasi ilmu syar'i yang kuat dan dekat dengan para ulama. Lihatlah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ayahnya Abdul Aziz ketika itu ditunjuk menjadi gubernur Mesir. Khalifah ketika itu adalah saudaranya yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Berapa usia Umar bin Abdul Aziz ketika itu saat ayahnya ditunjuk menjadi gubernur? 10 tahun. Di sini mulainya kisah pemuda Umar bin Abdul Aziz. Maka bersiap-siaplah sang ayah Abdul Aziz ini mempersiapkan segalanya untuk berangkat ke Mesir menjadi gubernur, pejabat. Ketika ayahnya bersiap-siap, berkatalah Umar kepada ayahnya, "Ya abati, ila aina?" Wahai ayahanda, hendak kemana kita? Apa kata ayahnya? "Nadhhab ila Mesir." Kita akan berangkat ke Mesir. Ayah akan menjadi gubernur di sana. Apa kata anaknya ini? Umurnya baru 10 tahun. "Ya abati, hal adulluka ala khairin min hadali." Wahai ayah, maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang lebih baik bagiku daripada ikut ke Mesir? Bayangkan, ayahnya menjadi gubernur, tinggal bersama ayahnya, bergelimang harta dan kekuasaan. Barangkali kalau dia menunjuk sesuatu, saya ingin itu, mungkin ayahnya akan bisa mendapatkannya. Tapi dia berkata lain. Ayahnya heran. "Wa ma hu, apa wahai ananda? Apa yang kau inginkan?" "Arsilni ilal Madinah ata'allam inda ulama'iha wa atafaqahu ala syuyukhiha. Asallah an yanfa'ani." Ayahanda, kirim aku ke Madinah. 10 tahun umur. Kirim aku ke Madinah agar aku belajar dari ulama-ulamanya, menimba ilmu dari para syekh-syekhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kami. Dia pilih di usia 10 tahun tersebut berpisah dari orang tuanya, meninggalkan gemerlapnya kehidupan pejabat dan penguasa untuk menuntut ilmu dari ulama-ulama di kota. Subhanallah. Ini sebuah pilihan. Jika kita ingin memulainya, tidak ada kata terlambat. Umur kita memang sudah 20, bukan 10 tahun seperti Umar bin Abdul Aziz. Umur kita sudah 30, 40, tetapi tidak ada kata terlambat. Mulai dari ilmu, menuntut ilmu. Dan saudaraku, jangan pernah mengira Anda sudah menuntut ilmu. Jangan pernah mengira Anda sudah berhasil, sementara kita masih nol. Yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada apa yang telah kita. Nah, Umar bin Abdul Aziz yang kecil ini, dalam usia itu, dia sudah punya kematangan akal. Maka dikirimlah dia oleh ayahnya untuk belajar di Madinah, ayahnya di Mesir. Kalau sekarang kan seperti para orang tua kan, alhamdulillah mengirimkan anaknya ke pesantren. Alhamdulillah. Sebenarnya itu juga meneladani bagaimana dahulu salafus saleh belajar. Di usia seperti itu dia sudah berpisah dari orang tua. Sampai akhirnya Umar bin Abdul Aziz pun dikenal sebagai salah seorang ulama di kota Madinah. Lalu dia pun dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang anak yang bernama Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Agaknya nama Abdul Malik ini pun jarang terdengar, anaknya Umar bin Abdul Aziz, karena ketenaran nama ayahnya.
Tapi anaknya Abdul Malik ini wafat di usia 19 tahun. Dan para ulama banyak yang menyebutkan anaknya inilah yang mengajarkan zuhud dan hikmah kepada ayahnya. Ayahnya berilmu, tentu anaknya begitu juga. Nah, Abdul Malik bin Abdul Aziz ini salah seorang pemuda zuhud yang mengajarkan ayahnya zuhud, wara' dan juga adil. Ketika ayahnya ditunjuk menjadi khalifah setelah Abdul Malik bin Marwan, duduklah ayahnya menerima tamu-tamu, utusan dari berbagai daerah, menyatakan baiat dan kesetiaan. Duduk di sampingnya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, anaknya, yang waktu itu usia sekitar 16 tahun baru. Duduk di samping ayahnya, pakaiannya lusuh. Sementara tamu-tamu itu membawa anak-anak mereka dengan pakaian yang mewah, perhiasan yang lengkap. Ketika itu tersadarlah Umar bin Abdul Aziz bahwa dia belum membelikan pakaian untuk anaknya. Dilihatnya anak-anak pejabat yang lain, pakaiannya bagus-bagus. Dilihatnya anaknya di samping, pakaiannya sudah lusuh. Sedih dia. Akhirnya setelah bubar majelis itu, duduklah termenung Umar bin Abdul Aziz sedih. Apa kata anaknya? Malaka ya abati, ada apa dengan engkau wahai ayahnya? Ayahnya menjawab, wahai anakku, ra'aitul qauma ja'u bi abna'ihim fi abha hullah wa ajmal zinah. Orang-orang utusan itu datang membawa anak-anak mereka, putra-putra mereka, dengan pakaian yang bagus dan perhiasan yang lengkap. Aku kasihan melihatnya. Aku khawatir engkau menjadi minder dan sedih melihat mereka. Apa jawab anaknya? Ini anak khalifah. Ya abati amma ana fala, wahai ayahanda, adapun aku tidak akan seperti itu. La takhsha alayya, jangan khawatir terhadapku. Innama yankasiru qalbu man asa rabbah wa maulah. Orang yang patut minder itu, orang yang bersedih itu adalah orang yang bermaksiat kepada Rabbnya. Wa aqqa ummahu wa abah, atau durhaka kepada ibu dan ayahnya. Hadalah yang kasiru qalbu. Ini orang yang patah hatinya, sedih melihat dunia. Amma ana falah, aku tidak seperti itu. Jadi diceritakan Abdul Malik ini, walaupun ayahnya seperti itu, ada salah seorang ulama, Maimun bin Mahran, ulama besar tapi berkunjung ke situ, menginap di tempat mereka. Lalu suatu malam, kata Maimun itu, dia pura-pura tidur. Di tengah malam itu pura-pura tidur, dia dilihatnya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz ini bangun, sholat malam, membaca ayat, terisak-isak menangis. Apa kata Maimun bin Mahran? Hampir-hampir saja saya khawatir dia pingsan karena tangisannya. Kemudian karena dia tidak tahan lagi, pura-pura bangun dia, pura tersentak sambil dibacanya zikir, bangun dari tidur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mendengar ada orang yang bangun, cepat-cepat diselesaikan di sholatnya dan dia pergi, berpindah ke tempat lain. Suatu ketika nampak oleh Maimun bin Mahran ini, Abdul Malik bin Marwan ini makan hanya dengan beberapa potong roti, kemudian cuka dan sedikit lauk pauk. Kasihan dia. Apa kata Maimun bin Mahran? Ya Abdul Malik, kalau kamu mau, saya akan bicara dengan ayahmu agar dia memberikan lebih untukmu. Kasihan dia melihat itu, anak khalifah makannya seperti itu. Tetapi apa kata Abdul Malik ketika itu? Ya hada, da'anka hada, fa innama innallahi azza wa jalla khairun wa abqa. Wahai fulan, wahai Maimun, lupakan itu. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dan lebih baik daripada apa yang saya miliki. Usia 19 tahun dia meninggal. Jadi mereka itu, saudara-saudariku, pemuda-pemuda seperti itu lahir dari mana? Dimulai dari ilmu. Karena ilmu itu pondasi. Jika Anda ingin istiqomah, jika Anda ingin meniti jalan mereka, mulai dari jalan ilmu itu. Lihat Imam Malik bin Anas, ketika itu dia bercerita umurnya 5 tahun bersama abangnya, kakaknya, saudara laki-lakinya. Waktu itu duduk bersama ayahnya, Anas, yang juga ulama. Lalu ayahnya memberikan sebuah pertanyaan, diminta keduanya menjawab. Imam Malik menjawab salah.
saudaranya menjawab benar. Lalu akhirnya apa kata ayahnya kepada Imam Malik? Marah ayahnya kepada Imam Malik. Ai bunai, wahai anakku, syaghalakal hammam, anak taqul. Engkau ini terlalu sibuk mandi-mandi ke pemandian umum sehingga kamu tidak bisa mengerti dan paham masalah ringan seperti ini. Hadhihi masail basita. Kamu sibuk main saja. Umurnya 5 tahun gitu. Masalah ringan kecil seperti ini engkau tidak paham. Tertegun Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Fa waqa'a dzalika fi nafsi. Kata-kata ayahku itu mengena pada hatiku. Fala zamtul a'raj sab'a sinin. Sejak itu aku bermulazamah belajar kepada Abdurrahman bin Hurmus al-A'raj, ulama ahli hadis di masa itu. 7 tahun belajar terus. 5 tambah 7 12 tahun baru. Sampai akhirnya dia dalam usia yang sangat muda sudah menjadi ulama, duduk di majelis ilmu, mengajar dan berfatwa. Mereka mulainya dari mana? Dari ilmu. Dari ilmu kemudian dekat dengan ulama. Bahkan Imam Malik bin Anas itu dia juga bercerita, kuntu idza ra'aitu sibyan qad sabaquni ajma' fi jaybi min at-tamar fa'atihim. Jadi dulu anak-anak kecil dulu memang dekat para ulama. Apa kata dia? Aku ketika menanti Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmus itu, kalau aku lihat banyak anak-anak sudah mendahului aku berkumpul ingin bertanya kepada dia, belajar, aku kumpulkan korma-korma dari kantongku, lalu aku bagi kepada anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu sibuk makan korma, gantian dia lagi yang belajar. Ditinggalkannya anak itu, diberinya korma. Sampai seperti itu mereka ternyata orang-orang dahulu itu. Sedini mungkin mereka sudah akrab dengan para ulama. Satu hal lagi, sebenarnya para ustadz, para dai, para ulama jangan malu dan segan mengajar anak kecil juga. Itu tidak akan menjatuhkan level dan derajat para ulama. Dulu ulama-ulama itu mengajarkan anak kecil itu. Abdurrahman bin Hurmus itu Al-A'raj, berapa usia Imam Malik belajar sama dia? 5 sampai 12 tahun. Mereka tidak segan, tidak menganggap, wah kalau gitu masa saya akan mengajar anak kecil pula. Tidak, ya itu martabat mereka. Sehingga anak-anak dahulu kecil mereka sudah akrab dengan ulama, dekat dengan ilmu. Ilmu yang mereka dapat pun terjaga. Nah, ini langkah kita mulai dengan ilmu, akrab dan dekat dengan ulama, ada tempat bertanya sehingga kita terjaga dari fitnah-fitnah. Setelah itu, wahai saudara-saudariku, setelah kita menuntut ilmu, ingat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum bisu'an nisa walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Di juz 5, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Apa artinya? Dan kalaulah bahwasanya mereka fa'alu mengerjakan, menjalankan, mengamalkan ma yu'aduna bihi, apa yang diajarkan kepada mereka, amalkan. Mereka dahulu itu menuntut ilmu untuk diamalkan, bukan menuntut ilmu untuk berdebat, bukan menuntut ilmu untuk menandingi ustaz, ulama dan lain sebagainya, bukan, untuk menghapuskan kebodohan dari diri dia sehingga dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar, lalu diamalkannya. Itu tujuannya. Apa kata Allah? Dan kalaulah bahwasanya mereka itu mengerjakan apa yang dinasihatkan, diajarkan kepada mereka, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi lakana khairan lahum, pasti itu lebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan pasti akan membuat mereka lebih istiqomah. Itu dia. Kita sering mendengar kajian yang kaset lah, yang live di internet lah, yang kita undang ustaz-ustaz ke sini dari Indonesia, kita habiskan dana sekian. Untuk apa? Kalau bukan untuk diamalkan. Kalau tidak kita amalkan ilmu yang sudah kita dapat itu, maka akan mudah kita goyah, tidak akan istiqomah, karena Allah yang menjamin di sini. Kalau mereka mengamalkan apa yang diajarkan itu lebih baik bagi mereka, wa asyaddu tathbita, dan membuat mereka lebih tegak, kokoh dan kuat. Atainahum min ladunna ajran 'azima wa la hadainahum siratan mustaqima. Kemudian karena itu kami berikan mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan kami tunjuki mereka jalan yang lurus. Jadi jalan hidayah agar kita bisa seperti mereka itu, selain ilmu dan dekat dengan para ulama,
amalkan ilmu itu, misalnya kita istiqomah, Allah akan berikan pahala dan bimbing selalu kita ke jalan yang lurus. Itu syarat. Dan itu yang berat. Kita bukan tidak belajar, tapi kita belajar menghafal, belajar membaca. Namun kita lebih butuh lagi untuk belajar beramal. Kemudian yang ketiga, saudara-saudari, mereka dahulu para pemuda itu saling menasihati di antara mereka. Tidak peduli siapapun, walaupun itu ayah mereka, walaupun itu orang yang terdekat dari mereka. Mereka tidak takut, tidak khawatir nanti kalau dinasihati dia benci sama saya. Tidak. Karena cinta dan ridho Allah jauh lebih mereka kedepankan dari cinta dan ridho siapapun. Ketika Umar bin Abdul Aziz, dia berniat mengembalikan harta kaum muslimin yang dulu diambil oleh Hajjaj, dirampas oleh Al-Hajjaj, dan ada pada kaum Bani Umayyah. Pada Bani Umayyah, dia ingin mengembalikan harta manusia itu. Lalu dia bermusyawarahlah dengan pejabat-pejabat. Apa kata pejabat-pejabat mereka? Wahai Amirul Mukminin, kalau itu engkau lakukan, itu akan membuka pintu-pintu keburukan. Itu kan bukan urusan Anda, itu perbuatan orang-orang sebelum Anda. Biarlah mereka bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan urusan Anda. Datang anaknya Abdul Malik. Pas ketika itu didengarnya pendapat-pendapat pejabat itu, apa katanya? Ya abati, wahai ayahanda, sesungguhnya saran-saran dan pendapat mereka itulah yang akan membukakan pintu keburukan kepadamu. Dan kalau itu engkau lakukan, engkau lebih buruk daripada Al-Hajjaj. Itu adalah hak manusia. Apa yang akan engkau lakukan dan engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertegun dia. Sampai akhirnya dia kumpulkan harta-harta itu, dia data dan dia umumkan kepada manusia, siapa yang merasa dahulu hartanya pernah dirampas dikembalikan, datang ke sini. Karena banyaknya, sampai waktu zuhur belum selesai lagi. Umar bin Abdul Aziz berniat istirahat, nanti asar dilanjutkan. Datang anaknya, wahai ayahanda, siapa yang menjaminmu akan hidup sampai asar? Bagaimana sebelum asar kamu sudah mati, sudah meninggal, ini belum selesai dikembalikan, hak-hak manusia. Apa nanti pertanggungjawabanmu? Kata Allah, takut langsung balik. Tidak jadi dia istirahat dan tidur. Terus sampai akhir selesai dia menjalankan, menunaikan amanah tersebut. Saling nasihat-nasihati. Di antara di antara kita, para pemuda dan juga kaum muslimin, ini yang akan mengokohkan kita, meneguhkan kita di atas jalan yang hak. Inilah dia amar ma'ruf nahi munkar. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Sifat seorang mukmin sejati, dia tidak pelit untuk menasihati saudaranya, tidak takut siapapun di jalan Allah. Apabila dia menasihati siapapun, dia takut hanya Allah. Oleh karena itu dia tidak peduli. Tujuan saya kan menyelamatkan saudara saya, bukan mengharapkan apa-apa. Nah, jaga ini, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saling nasihat menasihati di antara sesama. Kemudian yang berikutnya, wahai saudara-saudari, kita harus punya ghirah, kecemburuan terhadap agama. Harus. Ghirah itulah yang membuat semangat kita untuk beragama dan berjalan menuju Allah itu tetap hangat dan tidak dingin. Kalau sudah tidak ada ghirah lagi, namanya dayus. Tidak ada semangat lagi untuk belajar, malas. Tidak ada lagi semangat untuk menuntut ilmu. Tidak ada lagi semangat untuk mengajak orang berdakwah. Malas, dingin. Itu dia, ghirah itulah yang akan membakar semangat kita, kecemburuan kita kepada agama Allah. Tidak rela kita ketika agama Allah itu direndahkan, dilecehkan. Tidak rela kita melihat saudara-saudara kita itu bodoh, tidak paham agama. Harus ada ghirah. Pemuda-pemuda Islam memiliki ghirah, semangat. Lihat dahulu pemuda-pemuda di zaman Rasulullah SAW. Pernah Anda mendengar tentang Rafiq bin Khudayj? Usianya waktu itu 10 tahun dengan kawan-kawannya. Belum lagi 15, 10 tahun lebih, tapi belum 15, mungkin antara 10 sampai 14 tahun.
mereka masih main-main sama kawan-kawannya. Anak-anak layaknya anak-anak. Terdengar kabar orang musyrikin akan menyerang kota Madinah. Lalu mereka dapat kabar pula Rasulullah sedang menyusun pasukan. Datang mereka ramai-ramai dengan kawan-kawannya. Lalu datang minta izin kepada Rasulullah untuk menjadi pasukan kaum muslimin. Karena ghirah. Rasulullah lihat mereka masih anak-anak, belum 15 tahun lagi. Ini bukan tempat bermain-main. Ini tempat menyambung nyawa. Ini tempat menumpahkan darah di jalan Allah. Rasulullah SAW perintahkan mereka pulang semuanya. Tapi mereka tidak puas. Datanglah Rafiq bin Khudaish, ditemuinya pamannya. Lalu dia berkata, "Ya am, akhbir Rasulullah SAW anni rami." Wahai Rasulullah, wahai paman, tolong sampaikan kepada Rasulullah, saya ini ahli memanah, walaupun usia saya kecil. Saya ahli memanah. Sampaikan. Jadi anak-anak dulu itu, mereka pokoknya berpikir, bagaimana sih bisa memberikan manfaat untuk agama ini? Dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya miliki. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Saya bisa apa untuk berbuat untuk agama ini? Oh, saya bisa mencetak buletin-buletin, saya bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Lakukan. Apa yang menghalangi kita? Oh, saya bisanya berinfak, bersedekah untuk dakwah. Lakukan. Dulu mereka itu berpikir, apa yang bisa saya perbuat untuk agama ini? Karena ghirah. Jangan menunggu, jangan berpaku tangan, jangan duduk saja. Umat ini menunggu kita. Nah, datang dia. Akhirnya pamannya ini datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah SAW, inna ibna akhi, sesungguhnya keponakanku ini rami, ahli memanah." Apa kata Rasulullah? Panggil dia, "Jini bihi." Bawa dia ke sini. Mana Rafiq itu? Lalu Rasulullah letakkan target. Kemudian diperintahkan dia dalam jarak tertentu untuk memanah. Dipanahnya beberapa kali tepat sasaran. Akhirnya Rasulullah lihat anak ini memang pantas, diizinkan dia ikut berperang masuk dalam barisan pasukan kaum muslimin. Terdengar cerita itu ke kawan-kawan yang lain, panas kawannya. Sampai berita itu kepada Samurah yang sedang dalam perjalanan pulang ke Madinah. Oh, bangkit ghirahnya. Rafiq diizinkan berperang, apa hebatnya dia dari saya? Datang dia menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ajasta Rafi'a." Wahai Rasulullah, kenapa engkau izinkan Rafiq? Wa ana asra'u Rafiq. Saya bisa berkelahi mengalahkan Rafiq itu. Nah, dia ingin melihatkan pula kemampuannya. Apa kata Rasulullah? "Hari ini perlihatkan." Bertarung mereka di hadapan Rasulullah SAW. Fatasara as-Samura wa Rafiq. Faghalaba Samura Rafi'an. Maka bertarunglah mereka, Samura dan Rafi' ini, dua anak remaja ini. Akhirnya Samura mengalahkan Rafi' dan berhasil dia banting ke bumi. Fa'ajazan Nabi SAW Samura. Lalu Nabi SAW mengizinkan Samura untuk ikut berperang. Subhanallah. Jadi mereka untuk agama Allah tidak mau ketinggalan. Kalau orang itu bisa, kok saya nggak bisa? Dia itu menuntut ilmu bisa, saya kok nggak bisa? Dia itu bisa berdakwah dengan yang dia bisa berinfak, bisa ini, bisa itu. Saya kok diam saja? Nah, ini yang ada dalam pikiran anak-anak muda di zaman dahulu, di zaman salafus saleh. Ini yang dibutuhkan juga hari ini, ghirah untuk agama ini. Setiap hari kalau duduk berpikir, dia berpikir, apa yang bisa saya buat untuk agama ini? Kalau dia bercerita, nongkrong, berkumpul-kumpul bersama-sama, apa yang kita buat untuk agama ini? Kalau dia menulis, dia berpikir, apa yang saya bisa ungkapkan dan manfaatkan untuk agama ini? Itu pikiran dia. Dunia dia bekerja, tapi untuk apa lagi pekerjaan itu kalau bukan untuk Allah dan untuk akhiratnya? Ini yang dibutuhkan oleh kita. Terkadang kita merasakan futur, lemah. Kenapa? Ketika ghirah ini tidak ada. Ghirah untuk agama itu wajib ada. Kalau tidak, maka kita akan membuat dingin, duduk, diam, tidak punya semangat. Orang sudah berlomba-lomba, kita masih saja di tempat. Dan Allah tidak ridho kecuali kita berlomba-lomba. Musa alaihissalam, coba perhatikan. Ketika dia membawa pemimpin-pemimpin kaumnya ke tempat yang sudah dijanjikan, miqat yang sudah dijanjikan oleh Allah, sebagaimana diceritakan di dalam surat Toha. Ketika sudah hampir dekat, dipercepatnya langkahnya seakan berlari, tertinggal kaumnya di belakang. Apa kata Allah? "Wa ma a'jalaka ya Musa
Apa yang membuatmu tergesa-gesa wahai Musa? Kenapa engkau berlari ke sini? Mana kaummu? Lalu Musa pun berkata, ya Allah, mereka ada di belakangku. Mereka tidak ketinggalan, tetapi aku yang bercepat. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Aku yang bergegas. Aku tidak mau didahului oleh siapapun agar engkau ridho kepadaku. Dan Allah tidak ridho kecuali kita berlomba-lomba untuk agamanya. Allah tidak ridho kecuali kita berlomba-lomba untuk akhirat. Semangat, ini yang dibutuhkan. Ghirah untuk agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, wahai saudara-saudariku, di atas jalan dakwah ini, jangan lupa perbanyak berdoa. Siapapun Anda, berapapun banyak ilmu Anda, hati ini akan Allah Azza wa Jalla. Dan harus selalu takut seperti takutnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa takutnya Umar ini? Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu dipanggilnya Huzaifah ibn Yaman. Lalu dia berkata, ya Huzaifah, unshiruka billah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin. Wahai Huzaifah, aku ingatkan engkau kepada Allah. Apakah ada Rasulullah menyebut namaku dalam daftar orang-orang munafik? Karena Huzaifah ini adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyimpan rahasia Rasulullah. Seluruh data-data orang-orang munafik lengkap ada pada dia. Nah, Umar takut, padahal dia sudah dijamin masuk surga. Tetap juga dia takut. Khawatir dia. Ditanya Huzaifah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama saya di antara orang-orang munafikin itu? Apa kata Huzaifah? Demi Allah, saya tidak akan sebutkan lagi kecuali kepadamu. Setelah ini tidak ada lagi orang yang akan saya beritahu. Rasulullah tidak pernah menyebut nama. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Dia takut. Harus ada perasaan kita di situ bahwa kita takut tergelincir, kita takut tersesat, kita takut salah jalan. Maka berdoalah kepada Allah pagi, petang, siang, malam, dimanapun Anda sempat berdoa, jangan lupa meminta keteguhan dan istiqomah, ketetapan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Wasarrif qalbi ila ta'atih, palingkan, arahkan hatiku untuk mentaatimu. Khususnya antum-antum yang berada di negeri seperti ini paling membutuhkan ketegaran itu. Dan Anda tidak bisa mengandalkan buku, kaset, video, menuntut ilmu seperti ini. Tidak bisa, itu aja. Harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Mu'az bin Jabal ketika dikirim ke Yaman itu, di pinggiran kota Madinah itu, Rasulullah mewasiatkan dia apa tadi doa yang saya bacakan tadi? Ya Mu'adz, an la tada'a fi duburi kulli salah. Wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan di akhir setiap salatmu. An taqula, engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya tanya sekarang, siapa di antara kita yang membaca doa ini setiap selesai salat atau sebelum salam? Mungkin kita tidak bisa menjawab. Tidak, Ustaz. Kenapa? Itu Mu'adz bin Jabal, dia dikirim merantau ke negeri lain di Yaman yang di situ ahlul kitab, agar dia tegar istiqomah. Rasulullah ingatkan, doa, baca ini. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku untukmu. Kapan kita meminta kepada Allah? Berapa kali kita meminta kepada Allah? Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan qalb, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan pernah bangga dengan diri kita. Tidak. Hanya Allah yang bisa meneguhkan kita. Berapa banyak orang yang semulanya kuat, tegar, lalu akhirnya satu persatu berjatuhan di jalan, berpaling. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia sebagian azas, landasan-landasan bagi para pemuda apabila mereka ingin meniti, meneladani para pemuda-pemuda salafus saleh. Dimulai dari ilmu, dekat dengan para ulama, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian saling nasihati, ghirah, semangat untuk agama itu, kecemburuan kepada agama Allah, kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah dengan itu kita semua akan bisa istiqomah. Baik saudara-saudariku, hari ini kita rencananya akan selesai pukul 4 ya, karena agar bisa bersiap-siap, karena kemarin kayaknya tergesa-gesa.
Oleh karena itu saya akan berikan kesempatan bertanya lebih banyak, diskusi. Insya Allah sampai jam 4 tepat kita akan akhiri hari ini. Silahkan tulis atau bertanya langsung. Ini kesempatan kita untuk berdiskusi dan bertanya. Dan juga kepada ibu-ibu, saudariku wanita muslimah, silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, bagaimana mendidik akhlak anak-anak? Secara IQ mereka pintar-pintar, juara kelas, tapi akhlaknya dan adabnya kurang baik. Anak-anak itu, saudara-saudariku, kalau dia anak pintar, maka dia akan lebih cepat menyerap, memahami, meniru apa saja yang ada. Maka anak pintar itu kalau salah jalan lebih mudah dan lebih cepat pula dia jadi nakal. Dan anak-anak itu yang mendidik dia orang tua, kemudian televisi, itu mendidik mereka, kemudian sekolah, kemudian lingkungan, kemudian teman-teman. 5 faktor ini akan mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang sang anak. Kalau orang tua lalai di rumah, anak disebutkan oleh TV itulah jadi gurunya. Sudah tahu. Jika tidak, di jalanan juga bebas, maka orang-orang yang di jalan itu yang akan menjadi guru dia. Begitu juga di sekolah. Mungkin orang tua sudah berusaha keras, tapi coba lihat, bandingkan jam Anda mendidik anak menjadi contoh dan suri tauladan dengan jam anak-anak di sekolah. Anak sekolah dari pagi sampai petang misalnya. Kita dari pagi sampai petang kerja. Anak-anak pulang sudah main, kita sudah capek dan lelah. Paling kita kumpul dengan anak kapan kesempatan kita untuk mengajarnya. Ternyata kalau kita renungkan betul-betul, sedikit sebenarnya kita mendidik anak kita. Sedikit kita memberikan athar dan pengaruh kepada anak kita. Lebih banyak anak kita itu dipengaruhi oleh televisi, oleh lingkungan, teman-teman, dan suasana di sekolah. Jadi, kalau kita sudah tahu ini, kita bisa tahu apa sih faktor-faktornya. Maka kita harus berjuang untuk mengimbangi pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu. Harus bisa akrab dengan anak-anak. Apa salahnya? Jadikan rumah kita itu rumah yang ilmiah. Subhanallah. Ini pengalaman. Dulu sekitar tahun 2002, ada seorang guru SMA. Dia itu berusaha terus bertanya, Ustaz, ada enggak kursus akhlak ini dan segala macam. Saya ingin anak saya itu punya akhlak yang baik. Mana ada, Bu? Saya bilang. Tapi anak saya, Ustaz, saya guru saya, tapi anak saya nakal-nakal, kebut-kebutan di jalan, begini, begitu. Saya jadi takut. Udah begini, Ibu ciptakan suasana iklim ilmiah di rumah Ibu. Yang saya maksud iklim ilmiah ini adalah dalam bidang agama. Buat majelis ilmu di rumah Ibu khusus untuk keluarga Ibu. Tapi mereka tidak mau datang, Ustaz. Kalau udah begitu tuh malas-malas. Suami saya juga tidak mendukung. Ibu jangan putus asa. Mendidik itu bukan seperti membalik telapak tangan. Harus berusaha dahulu, jangan pernah putus asa. Akhirnya setiap minggu dibuatlah pengajian di rumahnya, diundangnya adik-adiknya, semua anaknya, suaminya. Suaminya tidak mau hadir. Setiap ada pengajian itu tutup pintu, dalam kamar aja. Anaknya datang lambat-lambat, tapi dia duduk jauh-jauh pula. Tapi terus rutin, tidak putus asa. Setahun, 2 tahun, subhanallah. Suaminya sebelum meninggal jadi rajin mengaji. Karena dalam kamar kan dengar terus dia. Walaupun dia tidak mau keluar, malas duduk kamar dengar dia terus. Terdengar. Nah kalau Allah dia beri hidayah, dia akan berpikir juga, iya juga kan Ustaz ya, iya juga. Akhirnya beberapa tahun menjelang suaminya wafat itu, suaminya rajin ke majelis ilmu, anak-anaknya rajin mengaji, yang perempuan mulai bercadar dan segala macam. Subhanallah, jadi keluarga yang ilmiah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan seorang ibu, dia berusaha. Itu padahal anak-anak yang sudah terpengaruh oleh dunia luar. Anaknya kebut-kebutan, mau jadi artis lah, nyanyi ini, nyanyi itu, tampil di radio. Tapi bisa berubah, nyanyi itu ditinggalkan, berganti dengan menghafal Al-Quran. Masuk, akhirnya ditinggalkannya sekolah umum, masuk ke pesantren ini, pesantren salafiyyin. Usaha, perjuangan. Nah kalau anak-anak yang sudah terpengaruh seperti remaja itu bisa berubah dengan usaha dan doa kita, dengan izin Allah, apalagi anak-anak yang masih kecil, itu paling mudah untuk mempengaruhi dia. Jadi perjuangan orang tua. Walaupun anak kita terpengaruh di luar dan segala macam,
Tetapi rumah kita jangan sampai memberikan pengaruh yang buruk. Pulang dia ke rumah, itu kesempatan bagi dia mendapatkan pengaruh yang baik. Manakah yang penting? Apakah mengetahui kaifiat ibadah atau hikmah dari ibadah? Karena ada orang yang meremehkan kaifiat solat dan lebih mencari hikmah gerakan solat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kewajiban kita sebagai hamba Allah itu adalah sami'na wa ata'na, menjalankan perintah Allah, baik kita paham apa tujuan dan hikmahnya atau tidak. Karena masalah hikmah itu ilmu Allah, rahasia Allah. Dari mana dia tahu gerakan sholat itu kalau ruku itu sebenarnya hikmahnya ini? Itu kan pemahaman dia, belum tentu Allah memaksudkan itu lagi. Itu rahasia Allah, Allah tidak pernah jelaskan. Tidak bisa, itu anggapan dia saja. Walaupun dia paham hikmah yang menurut dia hikmah itu, tapi kalau gerakan sholat dia tidak benar, salah, tidak sah sholatnya. Kalau menyelisihi sholat Rasulullah SAW. Nah, jadi hikmah yang terbesar dari sholat itu apa? Hikmah yang terbesar dari sholat itu adalah untuk merendahkan diri kita, menghambakan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada katanya hikmah sholat itu salah satunya untuk kesehatan. Kalau lama sujud itu lihat, akhirnya kalau orang-orang sering sakit kepala lama-lama sujud, kan darah itu nanti mengalir ke sini. Karena mungkin kurang darah ke sini. Jadi kalau dia lama-lama sujud ditekan begitu, nanti sampai menghitam pula keningan. Nah, nanti sempurna peredaran darah di otak-otak itu, sehingga lebih segar dan lebih bugar. Lupa dia, padahal itu adalah kondisi yang terdekat, penghinaan diri dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saat yang terdekat, kalau dia tulus, ikhlas, sebenarnya membuat dia pusing sakit kepala itu bukan itu. Yang membuat dia pusing dan sakit kepala itu memikirkan dunia dia. Itu yang membuat dia sakit kepala, pusing, tensi dan segala macam naik itu. Mayoritas kan karena pikiran. Jadi macam-macam itu. Pada kalau kita berwudu, jadi kenapa Rasulullah dia yudallik, mengurut-ngurut, karena di situ ada titik-titik saraf, kata dia. Kalau begini bisa sembuh ini, itu, dan segala macam. Itu terlalu berlebih-lebihan. Semua itu ibadah itu dilakukan hikmah. Sekarang coba kita tanya, kalau memang benar mereka paham hikmah. Coba, kenapa Rasulullah SAW ajarkan kalau mengusap khuf itu punggung kaki, kok bukan telapak kaki? Apa hikmahnya? Tanyakan kepada mereka, yang kotor kan telapak kaki, kok punggungnya yang disapu? Apa kata Ali? Lau kana dinu bil aqli, kalau agama itu dengan akal, lakana asfalul qadam aula bil mashi. Telapak kaki itu lebih patut untuk diusap dan disapu ketika berwudu. Kalau memang mereka paham hikmah, coba tanyakan kepada mereka, ketika Anda kentut yang keluar dari buntut, kok mulut yang kumur-kumur? Kok muka yang dicuci? Tanya kepada orang itu, apa hikmahnya itu? Kan gak paham dia, gak ada kaitannya kok. Jadi jangan dimain-mainkan dengan akal agama itu. Jalankan perintah Allah itu dengan baik dan benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kan aneh kan? Yang kentut keluar dari buntut, keluar kentut kumur, malah berwudu dan kumur-kumur. Apa hubungannya? Kenapa gak cebok saja? Kan begitu kan? Yang berarti hikmahnya itu adalah ketundukan, kepatuhan kita kepada perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana subhat non-muslim? Di makna kami dalam ayat-ayat Al-Quran menunjukkan jamak. Nah, jadi begini, subhat itu mereka lontarkan karena mereka tidak paham bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat jamak itu juga dipakai untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan penghormatan. Bukan menunjukkan banyak saja. Bukan menunjukkan, kita kalau bicarakan antum-antum. Padahal satu orang, antum, apa kabar antum? Satu orang kok antum-antum. Maksudnya untuk menghormati dia. Kan begitu. Sama kadang-kadang dalam bahasa Indonesia kan kita begitu juga. Pak, kami. Nah, kan kami, maksud kami itu bukan kita banyak, saya. Tapi karena kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan nahnu,
Kami itu menunjukkan dia adalah maha agung, maha besar, layak dan patut wajib dihormati dan dimuliakan. Nah, ketika Allah menyebutkan aku itu menunjukkan kesombongan. Hanya Allah yang berhak untuk sombong. Tidak ada boleh kita berhak untuk sombong. Dan semuanya menunjukkan tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada masalah kalau cuma itu. Nah, itu bentuk jamak. Dalam bahasa Arab, kalimat antum, nahnu bisa dipakai untuk jamak, bisa dipakai untuk satu orang. Bisa dipakai untuk jamak, bisa dipakai untuk satu orang. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih besar, itu pakai antum, kum. Kalau satu orang-orang yang setara dengan kita pakai anta, ka, dan segala macam. Itu biasa dalam bahasa Arab. Jadi tidak ada syubhat di situ. Orang Islam tawaf dan sholat menghadap Ka'bah berarti menyembah makhluk. Nah, itu gampang menjawabnya. Tanya kepada orang itu. Ada enggak orang Islam kemana-mana bawa Ka'bah itu? Diletak digantung di mana-mana, lalu beribadah dia kepada Ka'bah itu? Kan enggak ada kan? Enggak ada. Dimanapun mereka berada, mereka cuma mengarah saja untuk pemersatu arah, untuk menyamakan barisan, itu saja. Berbeda dengan orang itu kemana-mana, satu di rumah digantungkan, nanti dia tafakur di depan benda itu. Tapi mana ada orang Islam bawa Ka'bah kemana-mana? Karena mereka tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah itu tetap aja di sana. Mereka hanya diperintahkan untuk mempersatukan arah kiblat. Buktinya apa? Dulu Ka'bah, kiblat kaum muslimin bukan ke Ka'bah. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Jadi bukan ke Ka'bah, dulu Baitul Maqdis mereka sholat. Tapi Rasulullah tidak ingin sama dengan orang Yahudi. Berdoa dan berharap beliau Allah memindahkan ke arah Ka'bah, Masjidil Haram. Akhirnya turun wahyu di surah Al-Baqarah memerintahkan pindah. Sedang sholat mereka itu pindah mereka. Tidak ada masalah. Oleh karena itu pula lah Umar berkata kepada Hajar Aswad. Dan ini harus paham mereka. Inilah a'lam annaka hajarun. Aku tahu, hai Hajar Aswad, engkau ini hanya batu. La tanfa'u wa la tadur. Tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan cium. Dia tahu itu cuma batu. Tapi karena Rasulullah mencium, dia mengikuti dan meladani Rasulullah SAW. Jadi sama sekali kita tidak pernah menganggap bahwa Ka'bah itu bisa mendatangkan manfaat mudarat. Tidak, dia makhluk. Tetapi itu hanya simbol untuk menyatukan arah sholat kaum muslimin. Allahu Akbar. Bolehkah hadir di majelis dakwah yang banyak senda gurau, politik dan bid'ah? Majelis ilmu kok senda gurau? Itu lawakan. Jangan sudah baca ayat-ayat Allah nanti melawak, senda gurau. Hadis-hadis Rasulullah ketawa-ketawa. Tidak. Politik bukan dakwah, dakwah bukan politik. Ya, jangan dicampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Kalau jelas di situ ada kebatilan, tidak usah hadir. Anda hanya bisa diam sementara ayat-ayat Allah di situ dipermainkan. Anda hanya bisa diam sementara yang hak dan yang batil itu dicampurkan. Tidak bisa. Tinggalkan. Kalau jelas-jelas di situ ada kemungkaran dan kebatilan. Bagaimana ini udah lihat? Ustaz, tolong jelaskan hukum menonton bola. Menonton bola, sebenarnya olahraga itu kan mubah, selama di situ tidak ada kemungkaran, kebatilan, dan juga tidak membuat kita lalai. Itu urusan dunia. Cuma ada nggak kemungkaran di situ? Ada. Apa buktinya? Buktinya mereka pakai celana pendek, semuanya main. Laki-laki sama laki-laki nggak boleh melihat aurat juga, tidak boleh, haram. Itu satu. Kemudian kedua, bercampur baur laki-laki perempuan di situ semua, bersorak-sorai, ada semuanya. Kita lihat juga. Kemudian yang ketiga, yang main itu rata-rata orang-orang kafir. Ada klub yang kita banggakan, menang dia senang hati kita, kalah dia sedih pula hati kita. Itu walak dan barok itu. Kalah sedih pula dia, kenapa kalah ini itu. Senang, wah teriak senang. Subhanallah. Apa sebenarnya diri kita itu? Kalau untuk olahraga silakan aja olahraga, tidak ada masalah, main bola main, tidak apa-apa.
Tapi kalau kita larut situ, gembira, sedih, kena klub bola kita, alangkah rendahnya diri kita. Tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak juga dengan itu. Jadilah kun salafiyan bil jiddi. Jadilah salafi dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Tidak usah separuh-paruh dan setengah-setengah. Olahraga boleh, daripada nonton bola, enak kita main bola lagi. Kita sendiri yang main kan jelas. Ada main bola teriak sana teriak sini, ada yang rela itu di Indonesia itu kan kalau main bola biasanya kan tengah malam itu. Itu bisa dia bangun tengah malam untuk klub kesukaan dia itu, tapi dia tidak pernah bangun untuk sholat tahajud. Jangan tanyakan lagi, banyak. Tidak peduli yang sudah mengaji dan tidak mengaji. Kadang-kadang duduk dengan orang-orang mengaji itu udah pandai pula dia berbicara. Kalau si Anu itu kalau tendangannya tendangan pisang tuh. Wah, ya Allah, mahir pula dia bercerita itu. Wah, kalau dia itu kalau bawa bola begini, begitu. Ya Allah, itu pula yang dibahas. Biarlah main-main gol lah. Tapi jangan pula kita pengen ahli pula dalam itu. Jadi apa namanya itu yang apa? Komentator ya. Jadi komentator pula. Rasanya malu kita kepada ilmu yang sudah kita pelajari. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada salah seorang wanita muslimah bertanya dan berkeluh kesah, Ustaz, saya mohon saran dan nasihat. Suami saya ini lebih dulu mengaji daripada saya. Tapi entah kenapa sudah seminggu ini dia tidak sholat subuh. Wah, kenapa ibu? Dibalasnya SMS waktu itu. Malam-malam nonton bola, sudah tuh menjelang subuh tidur tidak mau bangun lagi Ustaz. Ya Allah, sampai seperti itu. Fitnah. Dan itu bisa menjadi berhala bola. Saya sendiri berpikir apa sih nikmatnya nonton bola itu ya? Kalau main nggak apa-apa lah, kita bisa dapat bola tendang sana tendang sini. Nonton bola mendung begini sakit mata itu kan. Tapi itulah berhasil syaitan itu menipu daya kita. Dan rata-rata yang main sepak bola jam-jamnya dan juga siaran-siaran sepak bola itu membuat orang lalai. Kalau di Indonesia main bola itu biasanya sore atau maghrib, asar, maghrib lewat. Iya. Kalau siarannya klub yang terkenal itu pula, itu tengah malam itu, menjelang subuh, itu lewat orang. Entah kenapa kok bisa begitu. Pas di waktu-waktu yang memang mengganggu orang-orang. Padahal dahulu para sahabat itu para salaf itu mengatakan lebih baik mereka kehilangan keluarga, istri, anak dan harta daripada kehilangan sholat asar. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanu ya'lamuna ma fil isya'i wal fajr la atauhu mahwa." Kalau mereka tahu orang-orang munafik itu, kata Rasulullah, keutamaan yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, mereka akan datang ke masjid itu dengan merangkak dan berangkat. Begitu saat-saat itu pula dilalaikan oleh bola. Hati-hati. Jangan sampai biarkan diri kita larut hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Ustaz, bagaimana seharusnya kita mengikuti mazhab? Apakah harus salah satunya saja, Syafi'i, Hanafi dan lain-lain, atau boleh memilah-milah? Ya, kita harus mengikuti satu mazhab saja, mazhab Muhammad SAW. Itu saja. Ya. Madhab salafus saleh, para sahabat, itu yang harus kita ikuti. Adapun madhab Syafi'i, Hanafi dan lain-lain, Anda ketika mati nanti dibangunkan oleh malaikat, ditanya tidak ditanya, apa mazhab kamu? Aku di Indonesia ikut madhab Syafi'i. Tidak ada. Yang ditanya itu kan adalah, wa man hadzal rajul alladzi bu'itha ilaikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Makanya mazhab yang wajib diikuti hanya satu, mazhabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, Imam Syafi'i mengikuti Nabi Muhammad, Imam Abu Hanifah mengikuti Nabi Muhammad, Imam Malik mengikuti Nabi Muhammad, Imam Ahmad mengikuti Nabi Muhammad. Tetapi mereka manusia yang tidak sempurna, bisa salah, bisa benar. Kenapa tidak ikuti aja langsung Nabi Muhammad? Hormati para ulama tersebut. Kalau pendapatnya keliru, lemah, maka ikuti pendapat yang memiliki dasar dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memiliki teman orang Jepang yang masuk Islam dan menikah dengan orang Indonesia. Tapi dia masih belum mau sholat
dan masih suka minum khamar, apakah dengan dia meninggalkan sholat itu dia masih dihukumi muslim? Kalau dia tidak sholat sama sekali, dia bukan muslim. Tidak cukup mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz dalam hadis Bukhari itu, innaka ta'ti qauman ahlal kitab, engkau datang kepada kaum ahli kitab, fa'akhbirhum faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadikan dakwah pertamamu adalah mengajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaakimu untuk itu, mengucapkan dua kalimat syahadat, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim, bahwasanya Allah memfardukan, mewajibkan atas mereka, khamsa sholawat, 5 sholat, fil yaumi walailah, dalam sehari semalam. Nah, tidak cukup. Jadi bagaimana caranya? Ajak dia. Mungkin kita tidak cukup pandai untuk mengajar dia. Ajak dia berkumpul dengan kaum muslimin yang lain. Ya mungkin seperti majelis-majelis seperti, tidak apa-apa diajak. Mungkin tahan dia 1 hari, alhamdulillah. 1 hari, sesaat dia duduk itu, mudah-mudahan terbuka pintu hatinya. Berpikir dia ketika dia pulang, apa salahnya? Ajak dia duduk di majelis kita. Ajak dia belajar. Ajak dia mengaji. Karena dia sudah mengaku muslim. Kalau kita sudah berusaha, ternyata tidak juga dia sholat, maka tidak akan berguna lagi syahadat bagi dia. Ya, karena Islam bukan hanya sekedar ucapan. Keimanan itu adalah yang diucapkan dengan lisan, yang diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Itu dia keimanan. Bagaimana hukum musik dan nasyid Islami? Karena saya dengar ada sekelompok umat Islam yang menghalalkan musik dan nasyid. Kalau musik sudah jelas di dalam Al-Quran, surat Luqman, surat Al-Isra, di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya, musik itu hukum asalnya adalah haram, dan dibolehkan alat-alat musik tertentu pada hari-hari tertentu untuk orang-orang tertentu. Siapa? Anak-anak di hari raya. Boleh mereka bernyanyi, boleh mereka bermain musik, tapi alat musik tertentu dan nyanyi tertentu. Apa alat musiknya? Rebana. Nyanyi-nyanyi apa? Nyanyi-nyanyi yang bermanfaat, artinya tidak ada di situ kemungkaran, vulgar, tapi mengajak orang kepada kebaikan. Nah, itu ada di Sahih Muslim. Ya. Atau ketika walimah, pesta pernikahan. Tapi bukan band, bukan organ, bukan, maksudnya rebana juga. Untuk siapa? Untuk pengantin perempuan. Siapa yang bernyanyi? Juga perempuan kan dipisah, laki-laki perempuan. Untuk perempuan itu. Di dalam Islam itu kalau laki-laki yang nyanyi itu bencong. Iya. Dalam sejarah Islam dari dulu yang nyanyi itu perempuan. Makanya kalau ada laki-laki tampil bernasib-nasib itu kayaknya lembek kan. Nggak pantas. Sahabat mana ada seperti itu, ulama-ulama. Apa kata Imam Syafi'i? Taraktu Baghdad di Baghdad syai'an yusammunaha taghbira. Aku tinggalkan kota Baghdad, di sana ada sesuatu yang mereka sebut taghbir. Apa itu taghbir? Bait-bait syair yang disenandungkan oleh sekelompok orang. Satu menyenandungkan, satu lagi yang lainnya mengiringnya dengan tepukan-tepukan di lantai, irama. Yasuddunan nas bihi anil Quran. Mereka memalingkan manusia dengan itu dari Al-Quran. Jadi pernah diadakan penelitian di Bandung, dan ketika itu mahasiswa di situ sempat berkomunikasi dengan saya tentang itu. Jadi mereka buat angket. Itu untuk apa? Untuk skripsi itu, tentang nasyid. Mereka buat angket lah, disebarkan ke rohis-rohis di SMA dan di kuliah-kuliah. Di antara isi-isi angket itu, mana yang lebih banyak Anda lebih sering menyenandungkan nasyid atau membaca Al-Quran? Mana Anda yang lebih banyak hafal nasyid atau Al-Quran? Rata-rata mereka menjawab lebih sering nasyid. Mana Al-Quran? Kenyataannya memang seperti itu. Adapun orang beralasan dulu sahabat juga bernasyid. Kan ada itu. Mereka sedang bekerja menggali hondak, mereka lalu membaca bait-bait syair bersama-sama. Itu bukan nasyid seperti yang dibawakan oleh orang sekarang. Itu adalah bait-bait syair yang dilafazkan dengan senandung-senandung, tapi tidak ada not-not khusus, tidak ada tangga nada, bukan pula pakai backing vokal, bukan pula pakai efek-efek suara,
Tidak ada aturan-aturan khusus. Ya terserah, mungkin Anda bisa membaca dengan irama tertentu, saya lain lagi, sesuai dengan suara saya. Dan itu boleh. Baik-baik syair seperti itu. Dulu para sahabat juga, orang-orang Arab itu, kalau mereka dalam perjalanan, di atas onta itu mereka menyandungkan baik-baik. Tapi dengan irama yang tidak berlebihan dan tidak ada aturan-aturan khusus. Berbeda dengan nasyid-nasyid sekarang kan, pop-pop-pop-pop. Nah persis seperti itu. Nah itulah yang dikatakannya nasyid. Coba tanyakan kepada mereka, siapa sih orang yang dapat petunjuk oleh nasyid itu? Siapa orang yang bertobat dari dosa-dosanya karena nasyid itu? Mana orang yang semakin istiqomah karena nasyid itu? Bahkan semakin sekarang itu pintu keburukan itu semakin terbuka. Dilombakan, muncul grup-grup nasyid yang laki-laki, yang perempuan sudah mulai pula diiringi dengan gendang-gendang, mengatasnamakan nasyid Islam. Padahal itu tak sibuklah anak rohis-rohis itu. Kebanggaan mereka apa? Jadi klub nasyid, grup nasyid. Itulah kebanggaannya. Mana dakwahnya? Mana ilmunya? Ya, jadi bukan itu. Itu tidak akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jam 4 ya, ke satu lagi. Dari bibit yang baik diperoleh hasil yang baik. Dan kami berteman sejak SMP dulu. Bolehkah berkirim pesan sekedar untuk bertanya kabar dan memotivasi belajar? Teman beda dan lawan jenis. Kenapa tidak teman yang lain saja, yang laki-laki saja? Kan banyak teman SMP Anda, kan bukan dia saja. Memang dulu sekelas cuma berdua. Sekelas 30 orang ada laki-laki, yang dipilihnya yang perempuan aja. Nah ini bisikan-bisikan syaitan. Alasannya saling memotivasi belajar, lama-lama memotivasi syahwat. Hati-hati kalau seperti itu. Awal-awalnya curhat, lama-lama curhat curi hati. Jadi hati-hati. Mau motivasi ya laki-laki kan masih banyak. Ngapain perempuan? Biar dia sama-sama perempuan pula. Jangan buka pintu-pintu fitnah tersebut. Bagaimana cara menasihati ibu agar mau berjilbab? Nasihati dengan baik, lembut, doakan dia. Dan terus berusaha. Beri dia buku-buku, hadiah-hadiah, kaset-kaset pengajian, ajak dia hadir ke majelis ilmu. Kenalkan dia dengan teman-teman, orang-orang yang sudah mengaji. Karena biasanya kalau kita tidak bisa mengajak keluarga kita, mungkin teman kita bisa mengajak dia. Sering seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan demikian terbuka pintu hatinya. Saudaraku, saudariku, insya Allah besok kita lanjutkan dengan tema yang lain. Karena sudah jam 4 ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.